Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Hidayat. Saya akan mempresentasikan terkait sistem ekonomi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam pembentukan sistem ekonomi itu ada dua tahapan. Yang pertama, menanamkan dasar sistem ekonomi. Yang kedua adalah menerapkan kebijakan fiskal. Nah, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai menanamkan dasar-dasar sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi pada masa itu ada dua yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dasar-dasar dalam berkehidupan di masyarakat, atau yang di dalamnya kita tahu adalah Madinah Muslim Center atau MMC. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip kebijakan ekonomi, yang mana prinsip tersebut didasari atas dasar Al-Quran gitu. Yang pertama kita bahas dari dasar-dasar kehidupan masyarakat. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau kemudian membangun sistem ekonomi, yang mana dia menanamkan prinsip dasar terlebih dahulu sebagai pondasi di sana. Di antaranya yaitu menerapkan Madinah Muslim Center, di mana isinya yang pertama membangun masjid ya sebagai pusat kegiatan. Yang kedua menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga menjalin kedamaian dalam negara. Yang keempat mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara. Yang kelima membuat konstitusi negara. Kemudian yang keenam menyusun sistem pertahanan Madinah. Yang ketujuh meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Nah, penetapan dasar-dasar tersebut dilakukan agar mereka memiliki pegangan yang kuat sebelum ekonomi beranjak lebih maju. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran. Di antaranya yang pertama, Allah adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Kemudian manusia hanyalah khalifah di muka bumi, jadi bukan pemilik yang sesungguhnya, karena milik sesungguhnya itu punya Allah. Kemudian semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah. Oleh karena itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Kemudian yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Maksudnya kekayaan tidak boleh dimonopoli oleh salah seorang atau golongan tertentu saja. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dilarang dan dihilangkan. Kemudian menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Kemudian yang terakhir, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang yang miskin. Nah, selanjutnya jika dilihat secara demografi penduduk pada saat itu terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana kaum Muhajirin ini yang notabene mempunyai dana atau keuangan yang lebih besar karena secara mereka adalah orang pribumi, dan Ansor sendiri adalah pendatang. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad menganjurkan atau memerintahkan orang pribumi untuk memberikan sebagian harta untuk orang-orang pendatang gitu, agar kesenjangan sosial di sana tidak terlalu jauh dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur gitu. Kemudian
Selanjutnya adalah penerapan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan di sini ada 6 kebijakan. Yang pertama memfungsikan Baitul Mal, yang kedua menetapkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja, yang ketiga kebijakan pajak, yang keempat kebijakan pemasukan dari muslim, yang kelima kebijakan pemasukan dari non-muslim, dan yang keenam kebijakan pengeluaran pemerintah Islam. Nah, kita bahas yang pertama mengenai fungsi dari Baitul Mal. Nah, fungsi Baitul Mal. Rasulullah selaku kepala negara telah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7 kala itu, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi uang yang masuk serta uang yang keluar itu ada pencatatan secara administratif untuk menjaga kestabilan perekonomian dalam negara. Kemudian Baitul Mal sengaja dibentuk sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam. Itu bisa dibilang Baitul Mal ini sebagai apa ya? Database kekayaan negara gitu. Tempat database kekayaan negara, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Salah satu kebijakan dalam pengaturan perekonomian yaitu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum muhajirin dan ansor. Nah, upaya tersebut menimbulkan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang akan diproduksi. Disinilah Rasul membagikan tanah sebagai modal kerja. Ya, sinilah mereka yang belum mempunyai modal, mereka punyai modal untuk menghasilkan income dan bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Yang ketiga, kebijakan pajak. Nah, kebijakan pajak adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim kala itu berdasarkan atas jenis dan jumlahnya, ya, atau pajaknya proporsional. Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas tanah tersebut. Kemudian yang keempat, kebijakan pemasukan dari muslim. Nah, pemasukan pendapatan negara ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah usr, yang ketiga wakaf. Nah, zakat sendiri dapat dipahami dalam 2 dimensi, yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantara harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah. Dan dimensi yang kedua adalah untuk melaksanakan kewajibannya terhadap negara dan demi kesejahteraan negara gitu. Kemudian usr adalah bea impor, mungkin kalau bisa diumpamakan di zaman sekarang adalah cukai. Jadi bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang dinilai lebih dari 200 dirham. Ya, ini mungkin bisa dibilang bea cukai. Kemudian wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal. Ini mungkin seperti sistem investasi ya, salah satu bentuk investasi dalam instrumen
keuangan, wakaf mungkin dalam bentuk tanah atau aset mungkin kalau di zaman sekarang. Dan masih banyak kebijakan yang lain seperti kafarat, amwal fadla, nawaib, dan khums. Kemudian kebijakan pemasukan dari non-muslim. Dan non-muslim pun itu juga harus memberikan income istilahnya, karena tidak semua penduduk beragama muslim. Jadi untuk menciptakan keadilan, non-muslim pun harus memberikan kontribusi terhadap negara. Yang pertama itu jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara lain. Gitu. Jadi walaupun non-muslim itu tidak membayar zakat, tapi mereka tetap membayar jizyah sebagai pengganti zakat lah, atau sebagai uang jaminan keamanan gitu. Yang kedua adalah kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan dalam 3 hal. Yang pertama, karakteristik atau tingkat kesuburan. Yang kedua, jenis tanah. Dan yang ketiga, jenis irigasi. Dan yang ketiga adalah urs atau iuran untuk tanah produktif. Urs ini adalah pajak yang diambil dari barang dagang yang masuk ke wilayah muslim. Hal tersebut diterapkan pada masa Umar bin Khattab. Nah, jadi kebijakannya ini ditetapkan pada masa Rasulullah, namun diterapkan pada masa Umar bin Khattab. Itu. Yang selanjutnya, kebijakan pengeluaran pemerintah itu terdiri dari ada empat jenis pengeluaran. Yang pertama adalah penyebaran Islam atau istilahnya pendanaan untuk kegiatan dakwah penyebaran agama Islam, baik itu di kawasan domestik atau mancanegara. Yang kedua adalah untuk pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. Nah, kebijakan ini berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas. Begitu. Yang ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan juga salah satu hal yang penting. Dengan adanya ilmu pengetahuan, SDM yang ada juga akan semakin berkualitas. Semakin berkualitas SDM suatu negara, maka akan semakin maju negaranya. Gitu, baik dari itu tatanan negaranya, infrastrukturnya atau pola pikirnya. Yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini dibangun pada zaman Rasulullah dengan tujuan untuk mempermudah mobilitas para warga dalam melaksanakan atau berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya itu pembangunan jalan raya, pasar, kemudian pos-pos yang ada di sekitar atau wilayah negara gitu. Selanjutnya adalah penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Jadi pembiayaan tersebut bisa dibilang sebagai jaminan sosial atau bantuan sosial, di mana hal tersebut dilakukan untuk tercapainya kondisi masyarakat yang stabil dari segi kesejahteraan sosialnya. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penataan pada awal beliau menjabat sebagai kepala negara, yakni beliau menanamkan dasar-dasar untuk membangun sistem perekonomian negara. Yang selanjutnya beliau
Nabi SAW membina dasar-dasar untuk membangun sistem tersebut, kemudian ditindaklanjuti dan mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal yang dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk memajukan perekonomian dan kestabilan negara. Gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.